Shalom, salam jumpa bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku semua. Mari kita hidup bahagia, hidup semangat dalam mengikut Tuhan. Jadilah saudara menjadi orang yang setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia dalam tergembala. Hari ini kita buat tema adalah kekayaan orang-orang terpilih. Kekayaan orang-orang terpilih. Kita buka kitab kita dari Efesus pasal yang pertama, dimulai ayat yang ketiga. Kita perhatikan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kekayaan orang-orang terpilih adalah segala berkat rohani yang ada di surga. Inilah kekayaan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jadi kalau contohnya kalau orang mau berkata, menyombongkan dengan kekayaan di dunia, di keberhasilan di dunia ini, menunjukkan orang yang sukses dalam Tuhan, tidak. Tidak. Tetapi saudaraku, apakah saudara menjadi orang yang mau setia kepada Tuhan? Yang mau jadi jemaat yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Beribadahlah kepada Tuhan siang dan malam, maka Ia akan berkenan kepadamu. Berdoalah senantiasa di hadapan Tuhan, maka Dia akan berkenan kepadamu. Nah, teman-teman semua, Daniel adalah seorang pribadi yang ulet bekerja di pemerintahan, tetapi dia adalah orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Dia berkomitmen 3 kali dalam sehari berdoa, beribadah dalam rumahnya. Di sana dia memuji Allah, bernyanyi. Di sana dia menyembah. Di sana dia berdoa. Jadi Daniel itu bukan berdoa di dalam hati ya. Kita kalau perhatikan kita Daniel pasal 6 ya. Saudara boleh baca di situ. Daniel pasal 6 itu ya. Ayat 11. Bagaimana Daniel saudara dikasih oleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ketika waktu itu ada larangan beribadah, kenapa dia bisa tertangkap basah? Karena dia bukan berdoa dalam hati. Dia bukan berdoa seperti yang dikatakan orang dalam hati, bukan. Tapi benar-benar dia beribadah kepada Tuhan. Jadi tetangga-tangganya pun dapat mendengar. Dapat mendengar dia sedang berdoa, sedang bernyanyi, sedang menyembah Tuhan. Lalu masuklah para prajurit untuk menangkap dia, lalu tertangkap basah. Ini saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya, teman-teman, selanjutnya, sebagai orang Kristen kita harus rutin berpuasa. Ya, perhatikan, Yesus itu adalah contoh bagi kita. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah pribadi yang kita kagumi. Dia menjadi teladan kepada kita. Dia setelah selesai dibaptis selam, ya. Lalu yang kedua, dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu dengan tanda burung merpati. Karena burung merpati itu lambang Roh Kudus. Lalu yang ketiga, dia mengambil keputusan berpuasa. Ini teman-teman semua. Mengambil keputusan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Ini sebagai pengikut Kristus,
Kristus itu adalah sebagai teladan bagi kita. Dialah yang kita contoh. Dialah yang kita ikuti. Dialah yang kita kagumi. Oleh dialah kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu teman-temanku, ajaran dia, teladan dia, itulah yang diikuti oleh umat Kristen yang sebenarnya. Oleh karena itu, teman-teman, kalau banyak kamu hanya sibuk dalam pekerjaanmu, bahkan tidak ada waktu untuk berpuasa, kira-kira bagaimana? Apakah kamu masih dianggap rohani? Yang kedua, kalau waktumu saja untuk beribadah, berdoa, tidak ada, apakah kamu masih dianggap rohani? Selanjutnya, kalau kamu beribadah saja, waktumu sangat susah, apakah kamu masih dianggap rohani? Dan apakah kamu masih menganggap dirimu berkenan kepada Tuhan? Dengan berkata keselamatan itu adalah anugerah yang dipercayakan. Betul. Keselamatan, pengampunan itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ya, itu anugerah terbesar dari Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan yang diberikan Tuhan ini kita harus perjuangkan, kita harus pertahankan. Makanya dalam Petrus berkata, saudara dikasih oleh Tuhan, kerjakanlah keselamatan. Bagaimana supaya kita mengerjakan keselamatan kita? Kita diminta mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita harus kerjakan dengan tekun. Dengan cara bagaimana? Itulah saya bilang tadi. Beribadahlah siang dan malam di hadapan Tuhan. Berdoalah senantiasa di hadapan Tuhan. Berpuasalah senantiasa di hadapan Tuhan. Lakukanlah apa yang baik. Saudara, selama kita hidup memang pasti ada kekurangan, ada kelemahan di mana-mana. Oleh karena itu kita jangan mencari-cari kelemahan. Hanya yang perlu adalah perhatikan nilai ibadah kita. Supaya kamu jangan menganggap kamu lebih rohani daripada orang lain. Kamu merasa sudah berbuat ini, sudah berbuat ini. Memang semua kita harus berbuat. Kita semua harus berkorban. Tidak ada jemaat yang tidak boleh tidak mengembalikan milik Tuhan. Seluruh jemaat harus mengembalikan milik Tuhan. Tapi apakah kamu jujur mengembalikan milik Tuhan? Kan itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kamu jujur tidak mengembalikan milik Tuhan? Hanya dirimu yang tahu. Apakah kamu berkata rohani? Siapa yang menilai kita rohani? Biarkan Tuhan yang menilai kita masing-masing. Biarkan Tuhan menilai. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kalian semua. Sebagai jemaat, kekayaanmu bukanlah yang jasmani. Tetapi kekayaan saudara adalah segala berkat rohani yang ada di surga. Amin. Segala berkat rohani yang ada di surga. Haleluya. Itu ya. Sebab di dalam Dia, ini ayat 4 saya baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kerinduan Tuhan, kita menjadi orang yang kudus, jemaat yang kudus dan tidak bercacat celah. Saudaraku, Bapak Ibu, mungkin dalam banyak hal masih ada kekurangan. Tetapi lewat kita senantiasa beribadah, maka ibadahmu akan menutupi banyak kelemahan. Lewat kamu banyak berdoa, maka Dia akan menutupi kekuranganmu. Lewat kamu banyak berpuasa, itu semua akan menutupi kelemahan yang ada padamu. Ini teman-teman.
Oleh karena itu, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Teman-temanku, sahabatku, kita beroleh kasih karunia, kita beroleh pengampunan dosa, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Nya. Semua hanya karena kemurahan-Nya. Oleh karena itu teman-teman semua, mari tetap semangat. Setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah berdoa. Setialah berpuasa. Jadilah jemaat yang tergembala. Jadilah jemaat yang taat. Jadilah jemaat yang dengar-dengaran. Maka Kristus Yesus dimuliakan dalam hidupmu. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.